Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita kali ini. Dan kita akan masuk pada pembelajaran yaitu tentang apa itu yang dinamakan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Baik, yang pertama, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan sebelum kita masuk dalam materi inti, kita akan membahas mengenai apa itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Yang kedua, mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Yang kedua adalah kita akan melihat infografis di mana kita akan memperhatikan baik-baik cabang iman yang kita ketahui, iman yang harus dibuktikan dengan bukti yang jelas dengan cara keempat tadi, yaitu janji, syukur nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, pada selanjutnya adalah kita akan coba tadarus Al-Quran pada surah Al-Maidah dan surah Al-Hujurat pada hari ini. Baik, kita awali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu illis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Taqallahul azim. Selanjutnya kita akan coba tadabbur mengenai apa itu yang harus kita ketahui, mencermati dan menyimpulkan gambar yang ada di bawah ini, ya. Nah, semua peserta tadi diminta untuk mencermati baik-baik dan boleh menuliskan di dalam buku kalian atau dalam LKP kalian, baik secara offline maupun online. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah kita akan memenuhi janji, ya. Pengertiannya adalah, adapun padanan kata janji adalah bahasa Arab adalah akad, ya. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad atau akidah atau akad nikah. Kalau menurut bahasa, yaitu perjanjian atau ikatan yang kuat, di mana memenuhi janji itu merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aufu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, kemudian kita akan lihat apa akibat dampak daripada orang yang memenuhi janji. Nah, yang pertama adalah sukses. Jadi orang yang sukses, orang yang berhasil dalam setiap apa yang dicitakannya. Kemudian akan dipercaya oleh semua orang, selalu mencari keberadaannya, dan karena jiwanya amanah sudah membekas di hati banyak orang. Ini dampak daripada orang yang memenuhi janji. Selanjutnya, pembagian janji ada dua, yaitu janji kepada Allah dan janji kepada sesama manusia. Nah, itu kalau janji sama Allah itu berarti apa? Semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah di dalam roh atau rahim. Dan bentuk janji adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai rohnya dan janji menjadi hamba yang taat. Jadi janjinya kita ketika kita ditiupkan di dalam alam roh, di dalam rahim ibu kita. Kemudian janji sama manusia, apa janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati baik pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lainnya. Nah, kemudian balasan memenuhi janji, ya, mendapatkan predikat sebagai mutakin, gitu ya. Kemudian menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, ketenteraman, jauh dari adanya konflik dan perselisihan, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim ataupun non-muslim. Kemudian dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Nah, kemudian kita melihat syukur nikmat. Syukur nikmat ini adalah kata-kata yang digunakan, yaitu syukur dan nikmat.
Di mana syukur secara bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur, yang berarti menutup atau menginginkan. Sesuai dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, ini dan ingatlah jika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat padamu, tetapi jika kamu mengingkari maka azabku pasti akan berat, akan pedih. Nah, maka syukur itu merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan tulus hati, di mana maknanya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Nah, sementara makna nikmat ya menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rizki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lainnya. Kemudian, bagaimanakah wujud syukur itu? Nah, pribadi yang bersyukur pada Allah Ta'ala ditandai dengan pengadanya pengakuan, kerelaan, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucap syukur, misalnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah, kalimat-kalimat pujian, gitu ya. Di mana Imam Ghazali membagi syukur menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal, dan amal. Sehingga kesimpulannya adalah wujud syukur itu harus menyatu antara hati, lisan, dan perbuatan. Adanya sinkronisasi antara hati, lisan, dan perbuatan. Itu wujudnya syukur. Tidak boleh berpecah, tidak boleh saling menindih ataupun ada yang kurang. Baik. Nah, selanjutnya apakah keuntungan daripada orang yang bersyukur? Nah, yang pertama adalah jauh lebih produktif, ya. Kedua, lebih bahagia dan optimis. Dan yang ketiga adalah manfaatnya kembali ke diri sendiri. Nah, 3 hal ini yang luar biasa. Jadi pribadi yang lebih berkembang, ya. Jadi pribadi yang tentram, yang selalu ada solusi, cara, ya, menghindari mengeluh, sambat begitu ya. Nah, karena semua manusia punya tataran daripada ujiannya masing-masing. Kemudian manfaatnya akan kembali ke diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah caranya memelihara lisan, yaitu dengan lisan atau lidah yang bisa dikatakan sebagai sebagian anggota tubuh yang sangat berharga. Karena melalui lisan ini tidak tertata muncul pertengkaran. Jika lisan itu tidak tertata akan ada pertengkaran, perselisihan. Nah, itu ya. Maka lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Nah, selanjutnya penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. Selanjutnya adalah berlandaskan pada paparan tersebut, maka lidah dan lisan kita harus tetap dijaga dengan baik sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, di mana tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang susah hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah. Seperti termaktub dalam surat An-Nur ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di mana pada hari itu lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka yang telah dilakukan terhadap apa yang dilakukan dikerjakan di masa di dunia. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuan bagaimana dia ini menjaga lisannya. Maka Rasulullah sangat mewanti-wanti, mengultimatum untuk berhati-hati dalam berkata. Nah, selanjutnya adalah lisan antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Di mana dalam Al-Quran kata fitnah itu punya arti antara lain cobaan, ujian, musibah, dan juga ada yang berarti siksa di akhirat. Gitu ya. Terus makna fitnah yang dipahami masyarakat di Indonesia berdasarkan KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelek-jelekan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Nah, kemudian hibah adalah membicarakan orang yang tidak hadir sesuatu yang tidak disenanginya. Orang yang tidak ada di tempat, ya kita omongkan kejelekannya. Nah, itu. Kemudian jika yang dibicarakan itu keburukan, orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan buhtan atau bohong besar. Nah, ini petunjuk menjaga lisan, ya. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebih-lebihan.
2. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. 3. Jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya adalah jika berbicara berdusta atau bohong. Keempat adalah jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Kelima, jangan berkata kasar. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Keenam, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Kemudian, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Yang terakhir adalah menutup aib orang lain, di mana aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga yang bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Ya, biasanya digunakan dalam kalimat bagikan menaruh arang di muka. Nah, hal yang terbaik adalah yang harus dilakukan seseorang sepanjang hidupnya adalah terus menemukan kelebihan dan saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya. Di antara kekurangan itu muncul aib-aib yang harus ditutupi dikarenakan berbagai macam sebab atau alasan. Nah, kemudian, macam-macam aib. Nah, ada dua macam aib, aib zahir dan aib tersembunyi. Nah, zahir dan batin ini, dimana aib zahir ini adalah aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Contoh, ya, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk atau membeler yang kelihatan cacatnya. Kemudian yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, nggak terlihat meski sudah diperhatikan betul gitu ya. Ambil contoh beras yang sudah dicampur antara beras premium dan super dengan golongan yang beras biasa. Nah, ini adalah contoh aibnya. Kemudian selanjutnya adalah aib dan medsos, ya, di mana di antara penyalahgunaannya teknologi adalah orang yang begitu mudah membuka aib orang lain. Hingga kesimpulannya adalah bahwa aib itu harus ditutupi, jangan mudah digerakkan. Jangan gampang menggerakkan tangan jari yang dikaitkan dengan medsos. Gitu ya. Jadi aib kita jangan pernah kita buat status ya, baik di Facebook maupun di Instagram maupun di WhatsApp. Nah, harus hati-hati. Syukur ketika kita membuka WA itu yang kita buat status adalah hal-hal yang baik, ajakan atau informasi begitu ya. Yang jauh dari hal-hal yang menceritakan diri sendiri maupun membuka aib orang lain. Kemudian dalilnya adalah ini surat Al-Hujurat yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, di mana sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu menjajari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu jijik kan? Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, sehingga kita harus tahu akibat-akibatnya dari aib itu, di mana aib bukan saja membawa madarat bahaya atau kepada yang bersangkutan, tapi juga pihak lain, termasuk masyarakat yang luas. Ya, seperti kisah Nabi Musa yang dengan umumnya umatnya dapat dijadikan ibrah, gitu ya. Di mana secara umum kisahnya ini terjadi ketika kemarau panjang, lalu sang Nabi itu mengajak umatnya untuk sholat istisqa. Di mana anehnya adalah setelah dilakukan, ternyata hujan tidak turun. Itu ternyata ketika itu Allah memberikan isyarat bahwasanya ada dari golongannya yang masih menjadi orang yang maksiat. Akhirnya ketika Nabi Musa ingin menyuruh untuk mereka keluar dari barisannya, orang itu malu, sehingga orang itu pun bertobat ya, dengan sungguh-sungguh, dengan tobat nasuha, sehingga Allah menerima tobatnya, dan setelah itu hujan kembali turun dan begitu ya. Nah, itulah dari 4 cabang iman yang harus kita lakukan. Semoga kita semua ini tidak hanya sekedar paham, ya paham maksudnya, ya tahu semua pengertian dan apa yang harus dilakukan, dan semoga bisa terbiasakan dari mulai sekarang ini. Nah, itu untuk materi kali ini, semoga bermanfaat dan semua peserta didik dapat melanjutkan dengan pengevaluasi atau LKPD, dan semangat belajar anak-anak semuanya. Akhirul kalam.
Selamat berjumpa pada materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.